warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutup Pandang FM di mana saja kalian berada. Bertemu bersama saya Muhammad Peri, rekan dengar, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di program Pojok IKM. Yang mana Pojok IKM di setiap hari Selasa selalu menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Dan untuk saat ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Beliau ini adalah owner by Hub ya. Nah, jadi beliau kali ini akan eh, mempromosikan terkait dengan produsen kefir Probio dan Yorim ya, atau yogurt rimpang nih rekan-rekan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk talkshow kami hari ini bisa Anda lihat di Facebook kami secara live ya di LPPL Radio Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan nantinya juga ada reelsnya di Radio Tuntung Pandang di Instagramnya ya. Baik, mungkin Bu, langsung saja sapa nih rekan dengar siapa yang berhadir. Kali ini ada Ibu Yulia ya. Nah, Ibu Yulia ini adalah ownernya By Hub nih rekan dengar. Nah, nama panjang beliau Yulia Purnama Rukmi ya. Nah, yang sudah berhadir di sini yang tentunya akan menjelaskan apa sih yang ada di tempat beliau, apa yang sudah diproduksi saat ini gitu ya rekan dengar. Mungkin langsung saja nih Bu, karena memang waktu kita yang terus berjalan gitu kan ya. Eh, apa yang melatar belakangi Pian mengolah si apa yogurt rimpang ini gitu. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa pendengar dulu. Iya, silakan. Selamat pagi juga pendengar Tuntung Pandang. Iya. Mudah-mudahan Pian juga sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi Ulun sudah disampaikan nama Ulun, ya. Yulia Purnama Rukmi. Sebenarnya Ulun selain aktif di IKM juga sebagai pengajar sebenarnya. Aktif di UPTD SMP 2 Bajuin. Oke, di situ ya sebagai guru ya. Oke, betul. Kali ketiga saya kesini Bu ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berhadir kembali rekan dengar. Jadi kalau yang pertama itu hadir kami sebagai IKM untuk pembuatan PCO dan minuman rimpang, masih rimpang juga. Masih rimpang juga ya. Tentang ada serbuk jahe, ada kunyit, ada temulawak dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua saya mengisi tugas dari MGMP. Oh ya. Tapi masih tentang bioteknologi, yang saya ambilkan kemarin juga tentang yogurt. Yogurt juga ya. Tapi kemarin yogurtnya belum jadi ya. Saat ini. Kalau saat ini ada bedanya karena kami mix dengan rimpang-rimpangan. Kalau dulu kan mungkin ada rasa stroberi, rasa yang umum lah. Nah, karena niat kami memang ingin mengangkat rimpang. Itu. Nanti ya, apa itu sih rimpang gitu ya rekan dengar. Ini banyak yang bertanya-tanya nih Bu ya. Apa gitu kan ya. Banyak yang nggak tahu juga. Iya, benar Bu. Iya, bisa ya tadi aja searching dulu ya kan. Apa itu rimpang? Nah, silakan Bu diperjelas. Terima kasih banyak. Kali ini kami terima kasih banyak kepada Radio Tuntung Pandang yang sudah memberikan ini kesempatan untuk memperkenalkan produk baru kami. Iya. Kami juga berterima kasih kepada Disnakerin yang sudah memfasilitasi juga. Mudah-mudahan produk baru ini juga banyak bermanfaat untuk masyarakat Tanah Laut khususnya. Iya, betul. Jadi kami kenalkan dulu produk baru kami adalah yang pertama kefir Probio. Kefir Probio. Nah ini bahannya juga susu mirip-mirip kayak yogurt juga. Nah, sama Yorim itu singkatan dari yogurt rimpang. Oh iya. Oke, ada dua nih rekan dengar ya. Produknya nih di bawah hari ini. Kefir Probio sama Yorim. Nah ini dua-duanya bahannya susu sama. Susu. Cuma bibitnya beda. Nah gitu jadi ya. Kalau yang kefir itu bibitnya kefir grey. Kalau yang Yorim ini yogurt plain. Yogurt plain ya. Bibitnya beda. Tapi keduanya ada kesamaan yaitu mengandung probiotik. Probiotik ya. Probiotik. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme yang memberikan efek positif bagi kesehatan pencernaan. Jadi bagus banget untuk pencernaan kita. Iya. Jadi dia akan bisa memberikan usus, ya. Kemudian juga untuk menurunkan kolesterol. Wah. Untuk kekebalan tubuh, ya.
untuk anti kanker. Nah ini. Banyak ya Bu ya khasiatnya Bu ya? Banyak sekali khasiatnya. Ini nih. Nah ini untuk kefir ini. Jadi anak-anak muda terutama ini mungkin yang tidak suka dengan kunyit, temulawak, jahe, mungkin agak ini ya. Tapi kalau sudah di mix dengan ini susu, ya, kemudian ada difermentasi, memberikan rasa yang sangat enak. Ini penasaran juga nih rekan-rekan ya. Saya sebagai host di sini. Ada konsumen yang bilang rasanya asik. Saya bingung juga rasa asik itu kayak gimana ya. Iya. Mungkin saking enaknya. Mudah-mudahan. Jadi selain enak juga memberikan efek positif untuk kesehatan tadi. Karena bisa membersihkan usus. Jadi insya Allah kalau rutin minum ini itu tidak ada lagi keluhan untuk BAB dan sebagainya karena lancar ya Bu ya. Nah, karena ada mikroorganismenya tadi rekan-rekan ya yang membuat ini bisa membuat usus kita jadi bersih lah intinya gitu. Membersihkan usus kita. Iya. Oke. Nah, itu ya rekan-rekan ada 2 varian yang dibawa oleh Ibu Yulia di kesempatan pagi hari ini yaitu Kefir Probio dan juga Yorim. Ini rekan-rekan yang tadi sudah disebutkan apa-apa saja bahan-bahannya. Ada susu yang tentunya di mix dengan yang pokoknya bahan-bahannya lah itu. Iya. Gitu pada intinya ya kan yang mempunyai beberapa khasiat tadi ya kolesterol gitu kan yang bisa kalian obati lah intinya dengan ini minum ini ya secara rutin tentunya juga gitu kan ya dan juga membersihkan usus kita ya memperlancar BAB apa segalanya jadi pokoknya banyak lah khasiatnya yang bisa kalian dapatkan dari 2 produk yang dibawa oleh Ibu Yulia di pagi hari ini. Dan untuk rasa-rasanya nih sudah ada tadi ya disebutkan ada rasa jahe ya Bu ya. Nah ada rasa yang pokoknya rasa rimpang-rimpang lah gitu kan ya. Jadi kalau rimpang-rimpang itu kayak semacam ya jahe, temulawak dan juga sebagainya ya kan. Yang kalau kalian yang tidak terbiasa dengan jamu-jamuan ya kan bisa nih memakai yang si yogurt ini rekan-rekan. Seperti itulah intinya yang disampaikan oleh Ibu Yulia tadi. Bu, kenapa memilih usaha ini? Nah, apakah pian ada terinspirasi dari kawan-kawan kah? Apakah sudah ada nih pemikiran itu dari dulu gitu kan baru sekarang nih diolahnya gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk yogurt ini bukan hal baru bagi saya ya karena kita juga ada belajar bioteknologi di SMP kelas 9 itu. Kebetulan Gun juga pernah ngisi di MGMP tentang cara pembuatan yogurt untuk teman-teman. Ya. Enak loh dulu tuh rekeningnya yogurtnya. Saya masih ingat rasanya. Cuma waktu itu kita nggak terpikir untuk mengangkat rimpang. Iya, betul. Masih yogurtnya saja dulu. Yogurt rasa pandan, rasa stroberi yang umum lah yang diinikan. Nah, kenapa sih saya kok tertarik untuk mengangkat rimpang? Karena kita tahu khasiatnya itu memang luar biasa. Betul. Nah, seperti kunyit kan sebagai antibiotik juga. Terus temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, jadi mencegah stunting ya. Iya betul. Sekarang nih sekarang kan lagi ngetren banget nih ya. Jadi kalau misalnya kita mix dengan itu kayaknya ini double nih khasiatnya. Iya betul. Udah susunya bagus. Ya, ngandung kalsium untuk pertumbuhan ini. Ada untuk temulawaknya untuk meningkatkan nafsu makan, pun jahe juga untuk imunitas, jadi bagus banget gitu. Bagus ya. Jadi kenapa sih saya kok ini terinspirasi untuk ngangkat rimpang karena gini, kita kan di produk yang lalu kan ada jahe instan jahe terus instan. ada kunyit instan sebagainya. Memang jujur setelah pandemi ini agak menurun. Ya Bu ya. Jadi konsumen kita itu masih yang usia 40 ke atas. Harus muter otak sebenarnya jadi ya setelah itu ya kan kejadiannya. Nah, yang remaja ini agak susah ya untuk mau mengkonsumsi yang rimpang-rimpang. Iya Bu. Padahal yang rimpang-rimpang ini kita tahu khasiatnya luar biasa. Iya betul. Nah akhirnya saya terpikir gimana sih kalau misalnya yogurtnya ini dikasih rasa yang rimpang gitu. Nah sebenarnya usaha ini belum terlalu lama. Jadi mungkin sekitar 2 atau 2,5 bulan yang lalu. Baru saja ya rekeningnya. Kita dapat kunjungan dari anak-anak Darul Hijrah waktu itu ada 3 bis. Nah kemudian saya kasih apa ya sama anak-anak nih kita coba aja perkenalan yang produk baru yang rasa rimpang. Nah waktu itu saya kemas kayak es kero itu yang kan sesuai dengan kantong anak-anak. Iya kantong anak. Saya kemas kayak gitu, saya jual 2.500-an karena memang bahannya susu jadi kan mahal ya. Ternyata semuanya suka.
suka semuanya, enak Bu. Nah, kenapa nggak saya coba aja langsung dikemas yang bagus gitu ya. Nah, alhamdulillah kita coba kemas dan kita tawarkan ke ini, diterima gitu loh. Banyak yang suka dan ya. Nah, untuk kefir ini sebenarnya juga tidak sengaja. Jadi gini, kebetulan di rumah ini mengembangkan peternakan ayam. Nah, salah satu bahannya itu adalah kefir whey. Kemudian saya browsing, ternyata kok mirip kayak Yagut juga cara pengolahannya. Nah, cuma bedanya kalau kefir tanpa direbus susunya. Gitu ya. Kalau Yorim ini pembuatnya direbus tapi tidak sampai mendidih. Jadi sampai permukaannya kayak kulit keriput gitu aja, itu berarti sudah dimatikan. Karena yang kita pakai kan susu UHT, artinya susu yang sudah disterilkan juga. Itu bedanya. Kemudian bibitnya juga beda. Nah, tadi waktu anak-anak saya coba tadi suka semua, akhirnya ya udahlah kita coba aja sekalian untuk bisnis kan, ternyata diterima masyarakat dengan bagus. Jadi mereka suka semua. Dan yang kefir ini seperti saya ceritakan tadi kan awalnya tidak sengaja ya, kita ada membuat suatu formula untuk kesehatan ayam, yaitu probio. Jadi kita karena ayamnya, maaf ini agak sedikit menyimpang, tanpa vaksin. Iya betul. Jadi kita memang sengaja menggunakan yang alami, jadi menggunakan alkali, menggunakan probiotik, menggunakan enzim. Nah, salah satu bahannya untuk probiotik tadi adalah kefir whey. Tadi. Karena saya kalau harus beli mahal dan jauh, ya coba aja. Lebih baik kita bikin sendiri. Nah, ternyata sampai saya browsing itu banyak dokter-dokter yang membiasakan minum kefir, susu kefir. Luar biasa ternyata bagus ke kesehatan. Nah, kenapa nggak saya coba aja sekalian ini gitu kan? Nah, ternyata pas begitu saya coba bikin, saya dengan rimpang-rimpang juga, rasanya luar biasa, lebih enak ya. Tambah banyak peminatnya Bu ya. Betul sekali. Dan reaksi ke tubuhnya itu luar biasa. Jadi bangun tidur tuh rasa segar, enak gitu. Kemudian yang dulunya mungkin tangan tuh kan kalau kita sudah usia 50 ke atas tuh suka agak berat kram gitu ya. Itu enak aja kayaknya kita itu. Aktivitas tuh enak. Jadi situ setelah saya coba menggali ya, apa sih bedanya tuh ya yogurt dengan kefir yang sama-sama susu, sama-sama mengandung probiotik gitu kan. Ternyata kefir itu probiotiknya lebih banyak. Kefir ini ya, kefir probio ini ya. Jadi dia ini mengandung sekitar 60 probio. 60 Bu? 60 lumayan ya. Variasi daripada bakterinya tadi, tapi bakteri menguntungkan ya, bukan merugikan ya rekan dengar. Mungkin rekan-rekan sering mendengar iklan Yakul, maaf ya. Yakul membunuh bakteri yang merugikan ya kan. Sama seperti itu tapinya, kurang lebihnya ya. Kalau ini yogurt. Kalau yogurt ini sama dengan Yakul, jumlah probionya sekitar 19. Nah, jadi lebih mantap lagi yang kefirnya. Kefir ini ya, lebih dari yang minuman itu rekan-rekan. Nah, jadi itu ya perbandingan di antara kita dengan produk yang sudah pernah kita rasakan dulunya ya kan. Tapi ini versi yang lebih baru ya, di mix dengan si rimpang-rimpang tadi rekan-rekan. Nah, yang tambah banyak nih kualitas si rasa-rasanya ini. Wah, jadi makin double, khasiatnya double, rasanya juga double gitu kan ya. Pokoknya serba double deh pokoknya ya kan. Yang di hari ini dibawa oleh Ibu Yulia gitu kan ya, karena memang sangat bagus untuk kesehatan. Jadi bagi kalian-kalian yang mau beli langsung aja deh hubungin nanti Ibu Yulia ya kan ya. Ibu Yulia terus produksi ya Bu ya. Terus produksi. Nah, selain di kami, kita juga ada kerjasama dengan BUMDes kan. Oh iya, pas banget ya BUMDes ya. Kemudian kita juga ada menaruh produk di Dekra Nasda. Dekra juga. Insya Allah mungkin nantinya kalau misalnya memang banyak peminat ya, kita akan memproduksi lebih banyak lagi. Untuk saat ini mungkin kami masih sedikit ya produksinya. Satu hari paling 2 liter. 2 liter. Jadi belum banyak. Kalau seperti rimpang-rimpangan kan sudah skala besar. Skala besar ya. Yang jahe, yang temulawak itu. Kalau yang ini belum. Kenapa Bu jadi masih sedikit? Apakah memang dari segi bahannya yang kurang? Tapi kan kalau rimpang-rimpangan ini kayaknya enak aja dicari lah ya kan. Tapi kalau untuk yang dasar-dasarnya yang tadi kayak bibit-bibitnya itu kan apakah memang itu yang mendasari ini? Bukan sih. Baru ya, belum ya? Karena baru. Baru ya. Kan kita masih memperkenalkan terus ini. Karena mungkin kalau orang
kalau namanya yogurt mungkin sudah tahu ya. Tapi yang paling umum itu Yakult kan, yang paling banyak kan. Kalau yogurt juga jarang-jarang, paling di seperti mall-mall yang ada ya. Tapi ini keuntungannya rekan-rekan ya. Kalau di Yakult itu kan kita minum kayak biasa aja gitu kan ya. Tapi ini yogurt nih rekan-rekan versinya. Yogurt rimpang lagi gitu kan. Ini ada kelebihannya ya. Jadi yang kita dapatkan dari minuman yang terkenal itu, dari minuman yang diolah Ibu Yulia ini ya setidaknya lebih banyak yang ini gitu khasiatnya gitu ya Bu ya. Nah, dan itu sebenarnya rekan-rekan, dan ini lebih lagi pokoknya lah, double lah pada intinya, karena ini memang yogurt tadi rekan-rekan. Nah Bu, kalau proses pembuatannya ini seperti apa? Ini kan ada bibitnya yang tadi saya dengar gitu kan ya. Apakah memang Ibu setiap harinya menyisihkan bibit-bibit yang ada dulu gitu, atau seperti apa nih? Yang mana dulu nih? Mau yang yorim apa yang kefir nih prosesnya? Ya, terserah Ibu aja nih, yang mana nih yang enak dulu nih. Kefir, ya? Iya, nih saya penasaran sama bibit-bibitnya nih. Nah, ini saya ada sebenarnya, tapi kecil-kecil ya. Nggak apa-apa Bu. Jadi yang pertama itu bahannya adalah susu ya. Susu ya, susu UHT ya Bu ya. Kemudian bibit kefir ya. Kita coba alur proses pembuatan kefirnya dulu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah larutan jahe, temulawak, kencur, kunyit. No, itu banyak tuh rekan dengar ya. Jadi campuran nih. Kemudian air dan gula. Nah, kemudian yang pertama caranya nih ya, cara memasaknya. Yang pertama, kalau untuk kefir tanpa pemanasan, jadi langsung aja ya. Masukkan susu UHT ke dalam wadah toples gitu ya, toples plastik. Oke. Kemudian beri bibit kefir. Bibitnya itu kayak granula gitu. Granula itu ya Bu ya. Kayak beras ya, lebih kecil lagi. Nah, namanya saja bibit rekan-rekan. Nah, 1 liter itu perbandingannya 50 gram bibitnya ya. Oh, gitu. Nah, tapi di sini enaknya beli bibit cuma sekali. Karena itu nanti kita biarkan lagi. Bisa berkelanjutan dengan meskipun memang mahal kalau harga awalnya. Betul. Bibit kefir ini harganya 130 gram tadi. 50 gram hanya tadi. Untuk 1 liter air susu. Oh, lumayan ya Bu ya. Cuma 1 kali aja belinya. 1 kali. Tapi bisa dikembangbiakan. Dikembangkan. Nah, kemudian tadi setelah dimasukkan bibit, diaduk, kemudian ditutup. Pasnya ditutup. Difermentasi kayak gitu Kak Bu? Iya, betul. Ditutup, terus dibungkus pakai kain. Oke. Kain yang bersih. Terus dimasukkan ke dalam box. Saya masukkan ke dalam box. Nah, ya karena nggak kita di rumah tangga punyanya termos nasi ya, saya masukkan ke termos nasi. Nah, kemudian saya biarkan selama 24 jam atau lebih. 24 jam ya. Setelah beberapa kali mencoba, ternyata konsumen kami itu yang paling suka itu yang di bawah 30 jam. Di bawah 30 jam. Kenapa Bu jadi 2? Apakah rasanya? Iya, kalau yang di atas 30 jam itu asamnya lebih asam. Iya. Sebenarnya sih yang paling bagus itu yang 70 jam. 70 jam lebih bagus lagi ya? 2 hari. Fermentasinya. Cuma rasanya memang asam sekali. Otomatis kan mungkin mikrobanya lebih banyak nanti. Kan sudah sempat berkembang biak kan. Lebih banyak nih kan. Iya. Kemudian tadi setelah dimasukkan dalam box, setelah 24 jam atau 30 jam dipanen. Oke. Nah, setelah dipanen tambahkan tadi gula, air, larutan tadi, rimpang-rimpangan tadi. Rasa. Ada rasa jahe, rasa campur ya, di mix lagi gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan, diberi stiker. Nah, siap deh untuk dijual belikan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini misalnya nih Bu, pembeli nih kan, ini kan sama kayak kata Ibu tadi, ada yang 2 hari maunya. Apakah bisa request gitu sama Ibu Yulia? Bisa. Oh, bisa ya. Nah, jadi kalian bisa aja nih rekan-rekan, Bu saya mau beli yang 2 hari. Tapi ada yang 1 hari juga ya Bu ya, boleh gitu kan. Kemarin ada yang request ke saya, kita ikut pelatihan di Banjarmasin. Nah, teman pelatihan bilang, Bu, saya request yang original. Jadi tanpa ada rasa, tanpa ada gula. Jadi memang suka yang asam. Asam sekali ini. Sebenarnya sih yang paling bagus itu memang tanpa itu semua. Maksudnya boleh deh rasa yang rimpang-rimpangan tapi tanpa gula. Iya betul. Karena kalau orang yang tidak terbiasa ini biasanya kaget. Kok asam banget. Asam banget ya. Tapi kalau yang ini
Tapi kita gulanya juga nggak terlalu banyak, sedikit aja. Sedikit saja ya. Nggak banyak. Yang penting ada rasa supaya nggak kaget aja. Iya betul. Ini buat kalian jangan kaget nantinya ya. Iya. Dan asamnya aman, insya asam Allah. aman. Jadi dia tidak berbahaya untuk yang sakit mah. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya, tidak berbahaya. Biasanya kan kita menghindari ya, dengan. Tapi karena yang aman. Mikrobanya ini bersifat antiinflamasi ya, antiinflamasi. Oke. Jadi dia tidak membahayakan. Oke. Nah itu untuk yang kefir ya. Kefir ya. Nah untuk yang yorim. Yogurt rimpang. Yogurt rimpang. Ini sama disiapkan susu UHT juga. Oke. Kemudian saya pakai bibit Biokul Plan. Ini adanya di yang mal-mal gitu kan, ada dijual di secara umum. Ya tidak secara umum ya. Hypermart. Oke. Kemudian larutan jahe, temulawak, kencur, kunyit sama air dan gula. Enak-enak aja lah pokoknya di bawah tuh ya. Cara memasaknya sama ini direbus dulu, ya harus dengan panci stainless. Panci stainless. Supaya tidak bereaksi. Oh iya, betul. Kemudian dalam suhu 80 derajat Celcius. Wah panas banget nih dengar ya. Wah. Cuma kalau kita ini kan di kampung mungkin susah ya, ibu-ibu rumah tangga nggak punya termometer kan? Iya betul Bu. Nah jadi untuk melihatnya itu cukup melihat permukaan waktu kita ngerebus. Jadi kalau permukaannya itu sudah kayak kulit keriput, nah berarti itu udah sampai 80. Iya. Oh gitu ya cara mengukurnya nih. Ini ilmu nih dengar ya. Nanti dimatikan, terus dinginkan dulu. Nah setelah dingin baru dikasih bibit tadi dimasukkan. Bibit tadi ya? Ya bibitnya itu 100 ml berbanding 1 liter. 100 ml berbanding 1 liter. 1 liter susu. Jadi 100 ml bibit, 1 liter susu. Terus diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam toples juga sama. Terus ditutup. Kemudian dibungkus kain juga sama. Dibungkus jadi kain. Memang sukanya yang hangat-hangat. Hangat-hangat ya. Kemudian dimasukkan ke dalam box atau termos tadi. Ya. Nah, nanti setelah 24 jam atau 26 jam baru dipanen. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, dipanen ya. Dipanen, baru dikasih tadi gula, air, larutan tadi sesuai dengan hobinya, sukanya rasa apa. Oke. Nah, saya mau rasa jahe. Nah, dibikinkanlah oleh Ibu Yulia rasa jahe. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, Bu, ini ketahanannya itu sampai berapa lama sih Bu dari dua produk ini? Apakah memang harus penyimpanannya itu di sumber yang harus panas-panas aja? Apakah di suhu ruangan seperti ini? Apakah di freezer? Kalau di suhu ruangan mungkin kurang ya Bu ya? 2 hari lah. 2 hari saja? 2 hari aja. Okay. Nah tapi kalau di freezer itu bisa sampai 1 bulan lebih. Wah 1 bulan? Wah ini. Oke, masih enak ya rekan-rekan, 1 bulan nih rekan-rekan untuk yang mungkin kalian yang mau nyimpannya di freezer ya. Freezer itu tadi ya. Nanti kalau minum ya dikeluarkan dulu sampai mencair seperti ini ya, baru diminum. Jangan seperti yang masih berupa es. Berupa es. Oh gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya di dalamnya ini ada mikrobanya. Mikrobanya masih hidup. Masih hidup. Nah, justru dengan ada mikroba hidup inilah fungsinya berjalan. Kan dia nanti akan membersihkan usus kita. Iya. Oke. Nah, ini buat kalian-kalian semua nih rekan-rekan, nih perlu juga nih diketahui ya bahwa harus ditandakakan dulu lah jerurang tuh, jangan langsung diminum. Nah, kalau ibu Hanpian ada menyimpan di freezer. Nah, jadi es jar. Nyaman mana nih di es nih jar. Ternyata jangan dulu ya rekan-rekan, harus ditandakan dulu lah beberapa menit gitu kan ya, supaya itu ada meleleh-leleh dikit. Nah, baru kita minum. Nah, itu ya sajian-sajiannya ya. Oke. Nah, untuk itu tadi ya, produksinya seperti itu ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Yulia di pagi hari ini rekan-rekan. Mungkin kita langsung ke harganya nih Bu. Harganya berapa nih? Nah, karena memang waktu kita nih agak-agak nih ya. Kalau dilihat dari manfaatnya sih ini harganya masih sangat murah ya. Iya, berapa Bu? Jadi kalau untuk kefir ini 15.000 per botol. 15.000 ya. Kalau untuk yang yorim ini 13.000 per botol. 13.000 ya untuk yorim. Masih sangat terjangkau. Oke, iya. Dan kalau kita lihat di Shopee ini masih sangat murah banget. Saya sempat browsing kemarin tuh, maaf ya ini kalau yang sudah di Shopee itu dengan volume yang sama seperti kefir ini harganya sudah
22.500 sampai 25.000 per botol ya. 250 mili. Tapi kalau yang fermentasinya lebih lama, kata saya tadi, iya, ada yang 48 jam, iya, 48 jam, 2 hari. Itu harganya lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Sementara kita enggak, sama aja. Sama aja ya rekan-rekan nih, nyamannya kita ada produk IKM di tanah laut tuh di daerah kita itu seperti ini rekan-rekan ya. Karena memang iya, kalau di daerah-daerah orang lain kita bisa lebih mahal daripada harga yang aslinya sebenarnya gitu kan ya. Tapi kalau kita di daerah sendiri belinya, insya Allah harganya tetap sama. Nah itu keunggulannya. Kefir ini sudah diminum sejak zaman Rasulullah. Nah, iya. jadi ini ditemukan pertama kali kalau saya lihat dari sejarah kefir itu di Rusia, di suatu daerah yang namanya Kaukasus ya. Nah, ternyata dari catatan medis di sana, karena orang-orang di sana gemar minum kefir, ya dari catatan medisnya orangnya di sana sehat-sehat dan panjang umur. Ya. Nah, jadi dari situ mungkin karena kita bisa itu tadi. Kan berarti minuman ini bagus banget. Bagus banget nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan muda sekalian atau bapak ibu sekalian, jadi mari kita coba biasakan untuk minum susu ini. Nah, bedanya dengan susu biasa, minum susu bagus semua. Tapi kalau dengan yang sudah difermentasi ini, kalau dari literasi, maaf ya kan saya bukan dokter, saya hanya belajar dari baca buku. Nah, jadi dari buku yang saya baca, proteinnya itu sudah dipecah, menjadi asam amino esensial yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, jadi mungkin kalau masih berupa susu, mungkin belum mudah diserap oleh tubuh. Masih setelah dijadikan kayak gini, itu lebih mudah diserap oleh tubuh, sehingga bermanfaat banget untuk tubuh kita. Jadi nggak cuma lewat gitu. Nggak cuma lewat ya, tapi ada langsung ke tubuh ya rekan-rekan khasiatnya. Nah seperti itu, Bu. Nah kalau dalam segi penjualan nih Bu, itu dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa atau sebulan lah dalam selama 2,5 bulan ini ya penjualannya? Kalau saya ngelihat dari botol yang saya beli ya, kayaknya sudah habis 300-an botol. 300-an botol ya? Selama 2 bulan ini. Selama 2 bulan ini ya. Lumayan ya rekan-rekan. Sudah adalah kenaikan ya Bu ya, presentasi kenaikannya dari penjualan ini gitu kan ya. Nah, kendalanya apa sih Bu selama berusaha selama ini gitu kan ya, mungkin bisa diambil kesimpulan nih, wah saya harus segini nih, harus begini begitu gitu kan ke depannya gitu, apa? Ya, kalau untuk yang ini kan kita kalau mau titip-titip itu harus ke tempat yang ada freezer. Iya, betul. Kalau yang kemarin yang produk kita yang dulu yang jahe dan sebagainya kan enak aja sudah. Iya, enak aja itu. Tapi kalau untuk ini, ini agak susah nih rekan-rekan karena bertahan 2 hari saja kalau di. Jadi harus yang ada freezernya. Nah seperti itu ya. Kendalanya harus ada yang punya freezer tadi ya. Jadi kalau tidak ada freezer ya kayaknya, baik jual sendiri aja dulu gitu ya Bu ya. Nah. Jadi selama ini kita masih anggap aja mungkin memperkenalkan nanti orang tahu rasanya, mereka langsung pesen langsung. Belum banyak lah naruh di tempat-tempat yang lain. Belum berani ya rekan-rekan. Nah, karena di Kranasda karena di sana memang ada freezernya. Nah, di Kran sudah ada nih rekan-rekan ya. Nah, jadi di situ ya buat kalian semua atau ke kalian pas ke Tirta Jaya, mampir aja ke Bumdes ya. Bumdesnya di sana jual ini juga ya Bu ya, produknya dari Bayhab. Nah, jadi produk Bayhab ini juga banyak di sana rekan-rekan yang diperjualbelikan oleh Bumdes ini. Bu, apa sih yang membedakan produk Pian ini dengan produk yang lain nih, sama kayak yang disebutkan tadi aplikasi itu gitu kan, yang dengan orang-orang? Apakah memang ini memakai si rimpang tadi yang menjadi unggulan? Nah, silakan Bu. Jadi bedanya kalau yogurt rimpang ini kayaknya baru ini deh saya dengar. Iya, saya pun baru tahu nih. Ada versi yang yogurt rimpang. Rasa stroberi, rasa pandan, rasa-rasanya ada itulah. Jadi kalau bedanya kalau ini kan asli dari jahe, asli dari ininya untuk rasanya, sehingga hasilnya otomatis lebih bagus lagi. Nah itu bedanya ya rekan-rekan. Nah kita sudah mengetahui dari awal, sudah memang itu bedanya di situ sudah ya. Nah tapi alhamdulillahnya sampai dengan sekarang masih buat kalian-kalian yang belum tahu nih pastinya harus coba ini gitu kan ya, karena memang ini produk yang baru dan
tentunya beda banget lah dengan orang-orang yang di luaran sana dipromosiin di apa ya, aplikasi-aplikasi yang online itu loh rekan dengar ya. Bu, kalau ini sudah dipasarkan di mana aja? Apakah lewat media sosial kah, Facebook kah, atau sekedar dari WA saja? Nah, selain di Dekra tadi. Iya, sudah ada lewat WA, lewat Facebook. Nah, WA-nya berapa, Bu? 0813 0813 48 61 71 21. Ya, ini ya WA-nya ya. Untuk media sosialnya ada nggak, Bu? Bayhub 2020. Bayhub Bayhub ya. Iya, Bayhub 2020. 2020 Instagramnya ya. Iya, Facebooknya juga itu sama. Oke. Instagram dan Facebook ya. Iya. Kalau untuk alamatnya Bu di mana Bu? Kalau kan ada kawan-kawan yang mau langsung ke rumah nih, Tirtajaya ya. Desa Tirtajaya, RT 5 di RW 1. Tirtajaya RT 5 RW 1. RW 01 ya. Oke, nah itu ya rekan dengar 0813 48617121 ya. Iya. Untuk Instagramnya di Bayhub 2020 ya Bu ya. Untuk alamatnya di Desa Tirtajaya RT 05 RW 01. Nah di situ ya kalau buat kalian-kalian semua yang mungkin mau beli atau yang mau lihat prosesnya atau yang mau bertemu sama ownernya silakan ya Bu ya. Bu, peran di Snaker ini Bu, selama ini dalam usaha Ibu apa nih Bu, ke depan? Apakah memang ini sudah ada punya kayak logo halal, perizinannya seperti apa dan juga yang lain-lainnya? Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih untuk Naskerin luar biasa. Iya. Kami kemarin itu minta untuk izin halal ya. Izin halal. Ternyata dalam waktu nggak sampai 10 hari sudah di ini. Jadi sudah ada. Belum keluar. Belum ada. Oh, belum. Sudah difasilitasi. Oh, fasilitasi. Jadi kita baru bilang 2 hari langsung datang langsung ini melihat apa tempat produksi dan sebagainya. Kemudian disarankan begini kata Ibu kan. Iya. 3 hari kemudian langsung datang lagi untuk lebih memfitkan lagi. Nah, alhamdulillah katanya beliau tinggal menunggu aja lagi. Oh, sistem menunggu aja ya. Jadi luar biasa untuk membantu IKM dalam perizinan. Nah, perizinan ya terkait dengan halal dan juga yang lain-lainnya ya sudah rekan dengar ya. Untuk haki sudah ya Bu ya? Kalau haki sudah. Sudah ya, alhamdulillah. TJ. Nah, TJ ini. Apa tadi? TJ itu Tirtajaya. Oh, Tirtajaya. Ini ngangkat nama desa nih. Bagus nih rekan dengar ya. Karena memang notabene di sana banyak ya para pelaku IKM, jadi harus desanya nih terangkat nih seperti apa. Nah, jadi alhamdulillahnya di situ sudah ada TJ tadi, Tirtajaya namanya ya. Dan selanjutnya Bu, adakah inovasi-inovasi ke depan nih yang akan Ibu terapkan di Kefir, Probio, Yorim ya kan untuk meningkatkan produksi penjualan nih? Pengen saya sih apa ya, ini kita inginnya berdampingan dengan tempat rekreasi ya. Oh ya, seperti wisata ya. Wisata. Edukasi wisata. Dan kan di belakang BUMDes kami itu ada contoh-contoh tanaman-tanaman obat-obatan. Oh ya. Rimpangan termasuk yang lain-lainnya. Jadi di situ. Jadi kami berharap nanti mungkin dari anak-anak sekolah dan sebagainya atau ibu-ibu PKK ataupun yang lainnya, wisatawan yang lainnya ingin belajar tentang rimpang-rimpangan. Nah, di arah situ nanti bisa langsung lanjut ke tempat produksi. Nanti di situ bisa melihat bagaimana cara produksinya. Produksi siri rimpang ini tadi. Jadi inovasinya ke situ dulu sih. Jadi ingin mengangkat wisata tentang rimpang-rimpangan, tentang jahe karena selama ini kan kami beberapa kali didatangi oleh siswa-siswa yang ingin belajar tentang produk. Nah, kadang-kadang saya selipkan juga sih pertanyaan-pertanyaan ke mereka saat memberikan ini, tahu nggak ini namanya apa gitu kan. Ternyata banyak juga yang tidak tahu tanaman kencur yang gimana, tanaman jahe yang gimana. Iya Bu, kadang tahu balik-balik. Iya. Nah, jadi kan ke situ. Nah, kami memang punya visi lah, ingin mengenalkan sedini mungkin tentang rimpang kepada anak-anak, supaya kan ini tidak hilang begitu aja, kan ini warisan leluhur nih yang harus kita kembangkan. Nah, makanya selain yang minuman serbuk-serbuk tadi itu, kita
kita juga ingin mencoba ke tempat yang ke produk yang baru, yaitu tentang susu yang notabene yogurt tadi. Yang difermentasi dan semuanya memang bagus untuk kesehatan kita. Nah, apalagi anak-anak yang konsumsi. Nah, karena kan susu bagus untuk pertumbuhan, betul. dan sebagainya. Jadi, insya Allah kalau anak-anak rutin minum ini bagus kan. Nah, bagus ya. Nah, itu kedepannya ya rekan-rekan inovasi yang ingin ditekankan ya. Dari pengenalan si rimpang-rimpang ini ya, nantinya akan berlanjut ke tempat produksinya dan hasilnya nanti mencoba dan terus mencoba dari si anak-anak tadi ya kan. Nah, karena dari mulut ke mulut itu insya Allah akan meningkatkan sebuah produksi kita ini gitu kan ya, dan juga setidaknya itu bisa mempromosikan lah pada intinya ya Bu ya kepada kawan-kawan, karena si anak-anak ini kadang bilang sama mamanya, "Ma, saya mau tadi minum ini nih, enak Ma." Nah, belinya di wadah Ibu Yulia. Nah, itu semacam hal yang luar biasa sih ya rekan-rekan pengenalan ini kepada anak-anak gitu kan ya, apalagi anak-anak sangat bagus untuk minum ini. Nah, seperti itu ya. Nah, Bu, harapan ke depan ya, ini kita terakhir nih Bu karena waktu kita. Harapan ke depan apa nih untuk produk Pian ini Bu? Nah, jadi supaya kawan-kawan ini kan bisa mengenal lebih dalam nih Yorim ini. Harapannya. Harapan saya ya mudah-mudahan para orang tua bisa mengenalkan kepada anak-anaknya ya untuk minuman sehat ini, karena kita mengimbangi. Nah, sekarang kan banyak nih lagi booming minuman-minuman yang di pinggir-pinggir jalan ya. Iya Bu, yang penuh dengan gula dan segalanya lah gitu kan. Ternyata kan gulanya sangat tinggi itu. Betul Bu. Nah, yang maaf nih, saya mendengar juga karena saya juga punya teman-teman di kesehatan kayak puskes dan sebagainya. Katanya sekarang tuh banyak anak-anak yang sudah menderita diabetes, kemudian hipertensi dan sebagainya, padahal usianya masih sangat muda. Betul. Mungkin dari pola minum dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu solusi lah, solusi atau alternatif untuk ibu-ibu menyediakan minuman sehat untuk putra putrinya. Selain untuk anak-anaknya juga untuk bapak ibunya, juga untuk orang tuanya. Mungkin ini kan tadi fungsinya untuk membersihkan usus. Jadi kalau yang sudah tua kan mungkin ususnya sudah dibersihkan, sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, saya sih mudah-mudahan bisa dijadikan minuman alternatif lah yang bisa dijadikan budaya untuk selalu minum ini. Iya betul. Untuk pengganti minuman-minuman lainnya. Mulai dikurangi yang minuman-minuman lain yang mungkin kurang bagus untuk kayak soda-soda segalanya gitu kan ya, karena itu penuh dengan gula rekan-rekan ya. Kalau gula pasir saja tuh pasti masih aman saja, tapi kalau untuk minuman-minuman yang kayak kalengan atau segalanya itu kan luar biasa tuh gulanya gitu kan ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu semua untuk kita minum sehari-hari, lebih baik kita minum produksi dan meminum ini gitu kan ya, si Yorim dan juga. Nah, enaknya itu ya kan tidak ada pengawetnya. Nah, tidak ada pemanis buatan. Iya. Jadi kalian bisa request mau yang tambah gula, ada yang tambah gula gitu kan kepada Ibu Yulia. Tapi gulanya pun juga gula yang kita dengar ya, yang aman untuk kita. Nah, itu intinya lah. Nah, ya itulah sedikit gambaran terkait dengan si Yorim dan Kefir Probio yang saat ini memakai si rimpang rekan-rekan ya. Jadi rimpang itu seperti ya kayak jahe apa segala, temulawak gitu ya Bu ya, kunyit, kencur. Nah, itu rimpang namanya rekan-rekan ya. Nah, supaya kalian tahu juga nih bahwa itu yang disebutkan tanaman-tanaman rimpang tadi. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk kalian yang mau beli, nah Bu, silakan terakhir Pian promosikan kepada kawan-kawan di Radio Tuntun Pandang nih, terakhir kita. Terima kasih banyak buat pendengar setia Tuntun Pandang. Bagi yang ingin membeli itu bisa langsung ke di Bumdes Tirtajaya ada, kemudian atau di Toko Mbak Tin ada ya, Toko Mbak Tin. Iya, Toko Mbak Tin. Mbak di Tin Tirtajaya juga ada. Tersedia terus di situ, kemudian di Dekranasda. Dekranasda ya. Nah, untuk pembeliannya kalian bisa rekan dengar request di by WA Ibu ya. Bisa. 0813 48617121. Nah, itu nomor HP beliau, sekalian telepon juga. Dan untuk kalian yang mau ya sekedar ada yang lewat lah di Desa Tirtajaya, bisa mampir ke Desa Tirtajaya di RT 05 RW 01. Nah, dan untuk Instagramnya dan Facebooknya kalian bisa juga dilihat by Hub 2020.
Nah, itu saja rekan dengar ya. Jadi sosial medianya itu saja. Nah, jadi Facebook, Instagram namanya sama. Nah, jadi kalian kalau mau pesan langsung situ aja ya. Jadi ada beberapa produk ya. Bukan hanya si kefir, yorim saja. Di sana ada juga jahe instan, PCO ada juga. Nah, pokoknya banyak lah di situ ya yang sudah dihasilkan oleh si Ibu Yulia ini untuk di Buy Hub ini rekan-rekan. Oke, terima kasih Bu sudah datang gitu kan ya. Mohon maaf nih kita tidak panjang lebar gitu kan, karena memang waktu kita yang sudah penghujung nih sudah lewat juga gitu kan ya di hari ini. Tapi setidaknya ini mudah-mudahan bisa mengenalkan kefir probio dan juga yorim kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya ya. Oke. Terima kasih buat Ibu Yulia yang sudah datang. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan bisa memperjelas lagi ke depannya nantinya atau datang lagi ke sini ya kan ya dengan pembahasan yang lebih dalam rekan dengar ya. Oke deh. Oke, sama-sama Bu. Ya. Oke ya, sampai sini saja ya rekan dengar dan tentunya jangan kemana-mana. Setelah ini ada beberapa program-program dari Radio Tuntun Pandang yang akan hadir untuk menemani rekan dengar semua. Saya petugas Muhammad Peri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.